Salam sejahtera buat kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Kita masih ada di dalam suasana Natal pada kali ini. Dan saya senang sekali kalau saya masih boleh untuk membagikan firman Tuhan tentang Natal kita. Bapak Ibu Saudara, satu ayat yang saya akan ambil buat kita sebagai pendahuluan dalam kita merenungkan firman Tuhan kali ini adalah Lukas pasal 2 ayat 10. Berbunyi, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, ayat ini ditulis oleh seorang Lukas, yaitu Lukas adalah seorang yang menurut para teolog adalah menulis Injil untuk seluruh umat manusia. Kalau Matius berbicara tentang bagaimana Yesus sebagai Mesias digenapi sebagai seorang raja untuk Yahudi, Markus berbicara tentang bagaimana Yesus digenapi sebagai seorang hamba yang menderita dan melayani sampai mati dengan setia. Tapi Lukas berbicara bagaimana Yesus datang sebagai manusia seutuhnya, sempurna. Dan kalau berbicara tentang Yesus sebagai manusia seutuhnya dan untuk banyak orang, tentu dia adalah merupakan orang yang berasal juga dari keturunan Adam secara silsilah, walaupun kelahirannya berasal dari Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut saudara, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, pada zaman perjanjian lama Tuhan berbicara melalui orang-orang Israel supaya orang Israel boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain. Tetapi setelah semuanya berlalu dan penggenapan janji Tuhan tentang kedatangan Yesus sebagai juru selamat, tentu bagi orang Kristen, karena orang Kristen adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang digenapi, yang menjadi kenyataan bagi seluruh umat manusia, tidak hanya bagi orang Israel, bukan hanya orang Yahudi, tapi juga orang Yunani dan berbagai bangsa. Karena itu malaikat berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi tidak hanya orang tertentu yang bisa memperoleh keselamatan, tapi Yesus datang untuk saudara dan saya. Tuhan tidak melihat latar belakang saudara, apakah saudara dilahirkan sebagai seorang Jawa, apakah saudara dilahirkan sebagai seorang Batak, apakah saudara dilahirkan sebagai orang yang akhirnya berhasil di dunia sekuler karena saudara mempunyai pendidikan dan akses yang baik tentang ekonomi. Yesus datang untuk segala bangsa, dan itu adalah perihal masalah yang besar yang Allah ingin selesaikan bagi umat manusia, yaitu dosa yang selama ini menghalangi kita bergaul dan menghampiri Tuhan. Sebab dosa itulah yang memisahkan kita dari Tuhan. Dan Yesus datang dalam Natal ini adalah untuk memberkati saudara, supaya saudara dan saya kembali kepada Tuhan. Bagi saudara dan saya ingin memberitakan kepada kita sekalian, kesukaan yang besar adalah supaya saudara dan saya mengalami damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu yang sejati hanya ada di dalam Allah. Dunia tidak bisa memberi damai sejahtera. Kalau toh ada, itu adalah bersifat sementara dan lama. Tapi hari ini saya mengajak kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan, saudara apalagi yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saya mengajak kita, datanglah di hari Natal ini. Tuhan datang untuk menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau, karena kita dengan dosa kita tidak bisa datang kepada Tuhan, tapi karena Tuhan sendiri yang datang kepada manusia. Karena itulah makanya Allah turun menjadi manusia supaya dia bisa menebus dosa kesalahan saudara. Dan itulah yang dikatakan oleh malaikat kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya aku memberitakan kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa, untuk saudara dan saya. Karena itu mari saya mengajak kita yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, saya mengajak datanglah kepadanya, karena Tuhan menawarkan keselamatan bagi setiap saudara dan saya. Tuhan tidak memaksa saudara untuk mencari Tuhan, tapi Tuhan menawarkan sesuatu yang berguna, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang akan membawa saudara kepada kehidupan yang kekal, yaitu kalau saudara mau datang kembali, meninggalkan hidup yang lama dan bertemu Sang Khalik, yaitu Allah sendiri yang telah turun melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ayat yang 11 di sana dikatakan dengan tegas, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, satu
kemuliaan yang besar kalau Tuhan justru mau merendahkan diri. Biasanya orang melihat secara duniawi, secara sekuler bahwa kemuliaan itu kalau kita berhasil dan kita semakin naik, semakin tinggi, semakin memperoleh apa yang kita inginkan. Tetapi justru kemuliaan dinyatakan di dalam Alkitab bagi kita orang Kristen yang percaya sebagai firman Tuhan bahwa Yesus datang menjadi manusia. Justru di situ adalah ada kemuliaan Allah yang maha besar, Allah yang agung, Allah yang kudus, Allah yang jauh dari segala keadaan ciptaannya yang sebetulnya tidak pantas manusia datang ke hadiratnya. Karena saking kudus dan mulianya, tapi dia mau turun. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kedatangannya sebagai seorang manusia yang hina dina karena dia harus lahir di palungan nanti di dalam ayat berikutnya. Saudara, menyatakan kemuliaan Allah yang sungguh dinyatakan bagi saudara dan saya. Saudara, sungguh berbahagia bagi kita sekalian, terutama bagi yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, bahwa Dia datang sebagai bayi yang tidak diperhitungkan, bayi yang hina dan dina. Karena apa dikatakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, Yesus datang dalam keadaan yang sangat papa, sangat miskin, saudara, karena dia ingin memberi contoh bagaimana Allah yang maha tinggi itu mau merendahkan diri menjadi seorang manusia. Itu menggambarkan bahwa hidup kita harus berani untuk menyangkal diri kita, bahwa kita tidak bisa melakukan apapun di hadapan Tuhan, di hadapan sama, untuk menyatakan bahwa kita lebih baik dari orang lain kalau kita tidak merendahkan diri. Seperti Allah sendiri yang mau mengosongkan dirinya dan menjadi manusia supaya saudara bisa dipermuliakan, saudara bisa diampuni, supaya saudara bisa diberkati. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dinyatakan oleh malaikat ketika Yesus lahir, walaupun dia sebagai seorang bayi yang hina dina, di sana dikatakan kemuliaan Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, Natal ingin menghadirkan damai sejahtera, dan itu perlu disambut bagi saudara dan saya yang hari ini yang belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Apalagi yang sudah menerima, saudara, jangan sampai saudara kehilangan kedamaian. Kedamaian yang sejati adalah kedamaian dari Tuhan, bukan karena berkat-berkat duniawi yang sementara yang akan lenyap, yang tidak akan bawa ketika kita meninggalkan dunia ini. Karena itu Tuhan mengatakan kalau saudara hidup karena Kristus dan karena Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka saudara akan mengalami kedamaian. Ayo, bagi kita yang sudah menjadi orang percaya, mari kita merayakan Natal pada tahun ini, saudara dan saya benar-benar mengalami damai sejahtera. Jangan sampai kehilangan momentum dalam kita merayakan Natal. Hanya sibuk dengan perayaan, hanya sibuk dengan selebrasi, hanya sibuk dengan adat istiadat, hanya sibuk dengan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Tapi hati kita sebenarnya tidak ada damai. Tuhan datang untuk memberikan damai sejahtera. Kalau saudara sudah menjadi orang percaya dan saudara kehilangan kedamaian daripada Tuhan, berarti saudara ada dalam kondisi warning, yaitu perlu waspada. Jangan sampai saudara kehilangan inti daripada Natal, damai sejahtera di bumi seperti apa yang ada di surga. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang. Sekalipun dia lahir di palungan dibalut dengan kain lampin, tapi kedatangannya adalah membawa damai sejahtera. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan yang memiliki hidup saudara, punya relasi yang dekat dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap kali saudara merayakan Natal, saudara mengalami damai sejahtera, sukacita, dan saudara akan membagikan damai sejahtera itu buat saudara yang lain. Karena saudara dipanggil untuk memperoleh damai dan untuk menjadi berkat. Kedamaian itu saudara bagikan buat saudara yang lain. Kiranya firman Tuhan, pesan Natal hari ini buat kita sekalian, bahwa Tuhan datang untuk mengadakan damai sejahtera bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Terimalah Yesus sebagai Juru Selamat bagi saudara yang belum mengenal, bagi kita yang sudah menjadi orang percaya. Mari jangan sampai kehilangan. Natal bukan sekedar perayaan. Natal adalah benar-benar damai sejahtera buat setiap kita secara pribadi dengan Tuhan, pribadi dengan sesama, dalam keluarga, dalam lingkungan di mana kita berada. Kita menjalin hubungan damai sejahtera dengan orang lain.
Tidak ada masalah bagi siapapun, kita semua adalah teman. Kita semua adalah saudara. Dan kita tidak ada masalah bagaikan orang yang bermusuhan. Tetapi Tuhan sudah mendamaikan kita dengan Allah. Kita pun juga berdamai dengan teman-teman, saudara-saudara kita. Karena Tuhan menjadikan siapa kita dari latar belakang apapun, kita adalah orang yang sudah didamaikan. Alami damai sejahtera dari Tuhan. Terima Yesus, Juru Selamat, dan Tuhan sebagai satu-satunya sesembahan saudara. Haleluya. Amin.